Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modul pengaturan digital kecepatan motor DC dengan ThingSpeak IoT dari Lab Pengaturan Digital dan Otomasi. Di sini kami dari kelompok 1 dengan praktikan Tanluga Sandani, Ananda Cahyo Wibowo, dan juga Reno Deka Panarum. Untuk daftar isi sendiri terdiri dari pendahuluan, hasil simulasi dan data percobaan, analisis data, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya adalah pendahuluan, di mana ThingSpeak adalah suatu platform analitik IoT untuk mengumpulkan, memvisualisasikan, dan menganalisis aliran data langsung di cloud. ThingSpeak menyediakan visualisasi instan dari data yang diposting oleh perangkat ke ThingSpeak. Dengan kemampuan mengeksekusi kode MATLAB di ThingSpeak, dapat melakukan analisis online dan pemrosesan data saat masuk. ThingSpeak sering digunakan untuk pembuatan prototipe dan pembuktian konsep sistem IoT yang memerlukan analitik. Di mana tujuan dari modul ini yaitu memberikan pengetahuan tentang implementasi dan pendesainan kontrol digital dengan MATLAB atau Simulink. Mengetahui pengaruh perubahan waktu sampling atau perubahan metode sampling dan hold terhadap performa sistem. Yang terakhir ialah menggunakan IoT untuk pengaturan dengan sarana ThingSpeak. Selanjutnya adalah hasil simulasi dan data percobaan. Ini merupakan hasil simulasi pengaturan posisi pada variasi percobaan sampling time dengan 0,1. Di mana pada percobaan ini dengan menggunakan metode ZOH, FOH, Tustin, dan Impuls, plan berhasil mencapai kestabilan saat steady state. Meskipun terdapat sedikit ripple pada metode ZOH, akan tetapi ripple ini tidak terpaut jauh dari metode FOH, Tustin, dan Impuls. Sebagai berikut. Selanjutnya, pada variasi kedua, yakini dengan sampling time 0,24, terdapat respon yang tidak stabil pada metode ZOH. Sedangkan pada metode FOH terdapat sedikit ripple pada awal respon. Untuk metode Tustin, terdapat osilasi yang cukup besar di awal respon, akan tetapi berhasil mencapai kestabilan. Dan yang terakhir untuk metode Impuls, di mana berhasil menangkap sinyal error selama 0,24. Selanjutnya, pada variasi yang terakhir, yaitu pada sampling time 0,6, di mana pada metode ZOH serta Tustin itu mencapai ketidakstabilan transien. Di sisi lain, pada metode FOH dan Impuls, berhasil mencapai kestabilan karena mampu menyampling nilai feedback error. Untuk ZFOH, Tustin, dan juga Impuls. Oke, selanjutnya analisis data. Pada variasi percobaan sampling time 0,1, plan berhasil mencapai kestabilan saat steady state. Meskipun terdapat sedikit ripple pada metode ZOH, akan tetapi ripple ini tidak terpaut jauh dari metode FOH, Impuls, dan Tustin. Ini mengindikasikan keberhasilan keempat metode sampling berhasil menyampling nilai sinyal ET dari plan untuk dikontrol oleh PID dan diteruskan ke plan, di mana nilai sampling 0,1 juga merupakan nilai yang kecil sehingga meningkatkan responsivitas dari controller. Selanjutnya, pada variasi yang kedua, yakni dengan sampling 0,24, terdapat respon yang tidak stabil pada metode ZOH. Hal ini bisa disebabkan karena sifat dari ZOH sendiri yang menahan nilai sampling sebelumnya sampai terjadi pembaruan nilai sampling pada iterasi berikutnya. Ini berarti di antara jeda 0,24 tersebut terdapat banyak perubahan respon sistem yang belum ditangkap oleh ZOH, sehingga PID belum sempat melakukan kalkulasi nilai UT untuk plan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan dari respon.
Sedangkan pada metode FOH, terdapat sedikit ripple atau osilasi pada awal respon, mengingat pada rentang 0,24 nilai dari ET mendekati secara linear, sehingga respon dapat lebih baik menangkap sampling sinyal error. Untuk metode Tustin, terdapat osilasi yang cukup besar di awal respon, akan tetapi berhasil mencapai kestabilan. Ini berarti metode Tustin sempat tertinggal dari nilai error feedback-nya. Penyebabnya ialah besarnya dari time delay yang dihasilkan oleh metode ini. Untuk metode impuls berhasil menangkap sinyal error selama 0,24, sehingga mencapai kestabilan dengan respon yang robust. Selanjutnya, pada variasi yang terakhir, yaitu dengan sampling time 0,6 sekon, di mana metode ZOH dan metode Tustin mencapai kestabilan transien. Hal ini dikarenakan ZOH tidak berhasil menangkap sinyal error dengan baik, karena lamanya dari sampling time yang menyebabkan PID telat merespon. Sedangkan pada metode Tustin mengalami ketidakstabilan, bisa disebabkan oleh besarnya time delay yang dimiliki oleh algoritma Tustin terlalu rumit, lebih rumit dari yang lainnya. Sehingga jika sampling time tersebut lama, maka waktu yang dibutuhkan metode Tustin bertambah untuk melakukan proses analog to digital semakin lama. Di sisi lain, metode FOH dan impuls berhasil mencapai kestabilan karena mampu menyampling nilai feedback error dengan tepat untuk direspon oleh PID. Namun, performasi terbaik dipegang oleh metode impuls, karena metode impuls invarian menyampling signal menggunakan impuls IR, sehingga lebih akurat karena jumlah signal tersampling selalu dikalikan oleh direct delta pada rentang sampling time tertentu. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah melakukan percobaan, berikut adalah kesimpulan yang kami dapat. Pertama, besaran nilai sampling time akan mempengaruhi respon sistem, karena semakin kecil sampling time, maka controller akan semakin cepat merespon error dari plan. Sampling time terbaik yang dapat digunakan pada plan motor DC pada praktikum ini adalah 0,1. Metode sampling time berpengaruh dalam respon sistem, karena jika sinyal tersampling menggunakan algoritma yang terlalu rumit akan menyebabkan time delay dalam proses sampling. Dan jika terlalu sederhana, sinyal bisa tidak tersampling secara utuh atau sempurna. Metode yang menghasilkan respon terbaik dalam percobaan ini adalah impuls. Meskipun FOH juga mencapai kestabilan steady state dengan osilasi saat transien. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.